Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ini pada suatu ketika ini juga sekalian sama Abi ya. Suatu ketika Allah ya Tuhan selama panjang lebar beliau mengutarakan seperti apa itu berislam ala Rasulullah. Ceramahnya sampai terbit matahari. Kira-kira setengah jam. Beliau mengungkap secara panjang lebar, tapi saya akan simpulkan sedikit bahwa poinnya datang saja turun tembak dan saksikanlah Islam yang ada di negara itu ya, seperti itulah model berislamnya yang Rasulullah lakukan. Dalam artian apa yang ada di tembak itu upaya napak tilas bagaimana implementasi baik itu dari sisi ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah secara turun-temurun dan dipraktekkan oleh Allah yarham dan para pembimbing pada saat itu, diikuti oleh warga dan santri. Ya. Dipraktekkan itu pentingnya menjaga sholat. Kenapa itu sholat? Terutama sholat malam. Sholat malam itu kalau kita perhatikan, ya, di fase-fase awal Hidayatullah itu sampai Allah yarham sakit, itu tidak pernah tinggalkan yang namanya sholat malam. Kalau di hari biasa itu jam 2 sampai jam 4. Kalau Ramadan maka bangun jam 12 setiap hari, setiap malam. Perhatian beliau sama dengan sholat ini sangat intens, berkaitan dengan bahwa alat komunikasi yang paling efektif bagi seorang hamba itu dengan rohnya, yakni sholat itu. Mi'rajnya orang mukmin itu ya sholat. Komunikasi yang paling intens dan bagaimana mengeliminir yang namanya tagha itu ya lewat sholat. Karena disitulah wujud kita, penghambaan kita itu sangat total melalui sholat itu, di mana kita rela ridho letakkan dahi kita di tempat yang terendah, kita mencium tanah, mensejajarkan tanah, mensejajarkan dahi kita, hidung kita, wajah kita ini dengan kaki, berarti paling rendah. Banyak komunikasi efektif dengan Allah itu melalui zikir juga ada, melalui Al-Quran juga bisa. Tetapi yang paling intens itu komunikasi yang paling formal, yang paling dekat kita dengan Rabb itu melalui sholat itu. Makanya kata Allah yarham, seorang mukmin itu ya idealnya belum azan berkumandang sudah duduk dia di masjid. Dan sepanjang yang saya saksikan itu Allah yarham secara konsisten. Baru ngaji masjid itu beliau sudah duduk. Dua tempat duduk yang beliau posisi saat itu di tengah dengan samping. Ini kan ada batu itu yang kanan belakang. Situ beliau duduk di tengah. Pada saat lagi sehat-sehatnya beliau di tengah. Ketika mulai agak kurang sehat, dia duduk. Memantau santri-santri dan para asatidzah yang datang sholat secara konsisten.
maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, seperti itu kalau beliau ada di kampus. Duduk beliau di situ, memperhatikan santri-santri. Dan jangan ditanya bagaimana ba'diyah dan qobliyahnya. Nah, jangan ditanya. Seingat saya beliau itu lakukan kalau zuhur qobliyah, kemudian 2 bertempat sebelum zuhur. Ba'diyah 2 bertempat juga. Asar qobliyah, kemudian 2 4 lagi. Kemudian maghrib qobliyah, dan ada mengatakan qobliyah boleh, ada mengatakan mubah hukumnya. Saya ke masjid kemudian qobliyah. Kemudian isya. Seingat saya isya itu Allah yarham jarang pulang di masjid. Kalau bukan ngisi ceramah atau ngaji, itu yang saya saksikan. Atau mungkin ketika ada kegiatan yang lain baru pulang. Habis isya, ya, baru ba'diyah lagi, wirid, begitu seterusnya dan seterusnya. Malam Jumat baru orang mengisi kajian. Saya melihat kenapa Allah yang kuat dalam qaulan tsaqilanya, karena pertama memang terjadi dialog interaktif mungkin yang saya saksikan antara dia dengan rohnya, sangat dekat. Beliau sangat jaga itu intensitas ibadahnya, qiyamul lailnya terutama. Pengikisan Torah ini bisa melalui sholat malam seumpamanya. Beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan melalui sholat malam berjamaah itu, di antaranya melawan kantuk, berusaha taat. Makanya di itu kan ada kepemimpinan. Namanya pemimpin mesti di depan, bukan hanya ditinjau dari segi fisik, mungkin depan duduknya. Tetapi namanya pemimpin dia harus di depan, terdepan dalam hal ya baik itu mahdhah maupun ghair mahdhah. Kita punya pemimpin Ustadzullah luar biasa, ya, pergerakannya, perjuangannya, langkah-langkahnya. Kita doakan beliau senantiasa sehat dan kemudian lebih kuat lagi dalam berjuang. Ini ibrah bagi kita sekalian, bahwa hidayatullah itu lekat dengan kepemimpinan. Namanya pemimpin teladan, dia mesti depan. Bagaimana kebiasaan ibadah di hidayatullah, khususnya menghidupkan masjid. Nah ini penting nih, dan itu saya lihat mulai diterapkan di Cipinang pelan-pelan. Maestronya saya lihat adalah Ustadz Agus Nahruri. Setiap seumpamanya terutama di malam hari ya, sholat ini pengantar, mengingatkan bagi orang yang lalai ya, pentingnya sholat. Karena dalam surah Al-Mu'minun kan ada qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu harusnya nggak boleh lalai. Beruntunglah orang mukmin yang sholatnya itu khusyuk, sehingga dengan khusyuknya itu dalam sholatnya mengantar pada seluruh instrumen ibadah-ibadah yang lain mengikuti untuk khusyuk, sehingga menghilangkan namanya anil lagwi mu'ridun, menghilangkan yang namanya sifat lalai. Beruntunglah orang mukmin yang tidak lalai dalam urusan-urusan keduniaannya. Kan ada ayat yang mengatakan alam ya'il ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu kan ada ayatnya. Di mana saat itu para sahabat mungkin agak boring dan kemudian bercanda-canda, ketawa. Ternyata itu yang ini pingin ini juga. Para sahabat juga pernah merasakan seperti itu.
Kemudian turun ayat itu bahwa bukankah datang kepada kalian itu bahwa mengingat Allah itu antakhsha qulubuhum li dzikrillah, itu jauh lebih oke, lebih mantap. Nah itu qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Proses ini bila mana kita lakukan dengan maksimal, perhatian kita sangat intens dengan sholat itu, inilah insya Allah akan membangun instrumen ibadah yang lain, membuat kita khusyuk, membuat kita senantiasa terpaut hatinya dengan masjid, terpaut hatinya dengan Allah. Kan ada utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata wa aqimis sholata li dzikri. Apa namanya? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau semuanya sholat ini belum mampu mengubah pola pandang kita, mindset kita, cara berjalan kita, berpikir kita, sepak terjang kita, belum mampu dia merubah anil fahsya'i wal munkar, maka perlu kita introspeksi. Sholat kita berdaya guna nggak ini? Apa itu anil fahsya'? Apa itu anil munkar? Anil fahsya' kan perbuatan keji, zina, judi, mabuk-mabukan, perbuatan keji. Anil munkar, syirik, kedukun. Kalau seluruh rangkaian hidup kita ini belum kita maknai sebagai ibadah dan sandaran hati kita ini belum terpaut dengannya, jangan-jangan kita masuk dalam kategori anil fahsya, atau kita masuk dalam kategori orang yang suka lalai. Kemarin kita bahas bagaimana kemudian kita menghadapi sakaratul maut sehingga kemudian kita mencapai husnul khotimah. Walaupun saya juga belum mengalami husnul khotimah ya, karena belum nikah, masih hidup, masih ngomong. Itu bisa ditandai sejauh mana ya ketertarikan kita ketika datang waktu sholat. Bagaimana kemudian mau masuk waktu asarnya, respon kita terhadap waktu-waktu itu seperti apa? Apakah kita senang atau kita gerundel, aduh asar lagi, aduh maghrib lagi, aduh isya lagi. Dalam ada dokter bersakti, ini rumah sakit Islam ini, beliau mengatakan dari 1000 yang meninggal tangani, cuma 1-2 yang bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Hatta itu seorang ustaz, makanya kita itu istighfarin para ustaz ini. Hatta itu ustaz katanya, belum tentu bisa melafazkan kalimat thayyibah itu. Karena boleh jadi ini ya ustaz itu kan hanya predikat yang di secara alamiah disampaikan oleh orang-orang sekeliling kita. Belum tentu ya namanya ustaz itu ikhlas juga. Namanya ikhlas itu kan butuh pembelajaran yang panjang, butuh perjalanan ruhiyah yang panjang. Jadi kalau bisa ya saya sih berharap ya mudah-mudahan Ustaz Dayat juga seperti itu, pengawas juga seperti itu. Ada marbot, sudah ada marbot ya, ada marbot yang mengumumkan 5 menit sebelum, kalau tembak dulu itu bahkan 15 menit sebelum waktu masuk sudah diumumkan, sudah ngaji di masjid. Itu mulai hilang ngaji itu ketika datang Syekh Hamudi dengan siapa itu, Ustadz Hamudi dengan dari Arab Saudi mengatakan bid'ah.
Saya tidak bilangkan itu ngaji itu. Akhirnya dibantah oleh lawyer tahu. Ini tetap ngaji. Di zaman Rasulullah 2 kali azan terjadi, ya. Khususnya apalagi subuh. Di zaman Utsman 2 kali azan terjadi. Kita ketahui Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa dia kan Umi Maktum itu kan orang banyak. Namanya kalau nggak salah Abdullah. Abdullah bin Umi Maktum itu sudah sampai di masjid ketika orang belum masjid, dan beliaulah yang dikenal sebagai tukang adzan subuh sebelum Bilal mengumandangkan adzan subuh secara resmi. 2 kali adzan, ya. Sahabat Umi Maktum itu seorang buta. Seorang buta dalam perjalanannya, ya, terlalu panjang kali kita uraikan. Yang jelas Umi Maktum itu, ya, beliau sudah sampai di masjid di mana orang belum pada masjid. Bayangkan, itu kebiasaan para sahabat kurang lebih seperti itulah. Beliau yang adzan pertama mengingatkan orang-orang untuk datang sudah ke masjid. Nah, kalau bisa ada pengumuman memperingatkan, membiasakan hati kita ini, membiasakan hati kita ini agar kontak dengan Allah. Karena sholat ini kenapa menjadi persoalan yang sangat serius kalau kita pahami, mulai dari orang yang paling suci maupun yang paling brutal, yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa dia manfaatkan sholat itu untuk komunikasi dengan Rabb-nya secara langsung. Orang pembunuh, pezina, pendosa paling besar, dia bisa manfaatkan sholat itu untuk komunikasi dengan Allah secara langsung. Beda dengan membaca Al-Quran, beda dengan puasa, beda dengan yang lain, Tapi sholat secara khusus, dan itu punya diterimanya oleh Rasulullah itu tempat yang paling khusus di Sidratul Muntaha. Perjalanannya juga khusus. Mi'rajnya bagi seorang mukmin. Kalau Al-Quran bisa dipelajari oleh seluruh orang, kan hudan linnas kata. Petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya orang mukmin loh. Ada pernah kita mungkin baca seorang orientalis, seorang ibu nenek. Dia ternyata punya kalung di dalam sembunyi dalam satu pesawat berjalan dengan seorang agamawan sama seorang ya ustadz lah. Ketika turun di bandara, padahal dalam perjalanannya itu diskusi tentang Al-Quran orang ini. Dan ini sangat menguasai tentang Al-Quran. Sampai di bandara ada terjatuh sesuatu dari sang nenek ini, dia tunduk. Nah, ketika tunduk, Ustadz ini lihat kok ada kalung, pakai kalung salib. Bertanya Ustadz ini, "Lah, Ibu mohon maaf, kelihatannya Anda seorang yang sangat fasih dengan tentang Al-Quran. Bahkan saya pun juga kalah. Tapi mohon maaf, sepertinya Anda pakai ini." "Oh iya, saya memang bukan Muslim, tetapi saya mempelajari Al-Quran." Bulan linnas. Tapi sampai pada wabayyinatin minal huda wal furqan itu ada maknanya tersendiri. Sampai bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Nah, itu wilayahnya tersendiri. Abu Jahal juga mengerti bahasa Arab bolak-balik. Bahkan penguasaan bahasa Arab Abu Jahal itu, ya namanya Arab Ajam, Arab yang murni, ya, dia mungkin secara tata bahasa itu masih oke, tapi tidak beriman dengan Rasulullah. Dia mengerti Al-Quran itu sangat mengerti, tapi tidak beriman kepada Allah. Ya. Jadi terakhir mohon mungkin diatur lagi tentang ibadah kita di sini, khususnya terkhusus lagi perhatian kita secara totalitas dengan
kualitas sholat kita masing-masing. Kita perhatikan pada diri kita masing-masing dan untuk kepentingan jamaah kita, bagaimana sholat ini menjadi penggerak perjuangan kita. Karena memang seperti Abi tadi sampaikan juga bahwa ya, standar kita ini apa, di mana kita juga otak juga pas-pasan, gelar juga ya mungkin paling ini cuma Ustaz Ayat ya, S2, yang lain masih S1, ada S-Teller, nggak ada. Kiai Haji Ali Afiq ketika berkunjung ke Gunung Tembak, beliau mengatakan, saya mengerti teori. Karena Mai Kiai dulu Menteri Agama, Kiai beneran, ya bukan Kiai-Kiaian. Kiai Haji Ali Afiq itu datang ke Gunung Tembak, pidato. Ya secara teori, ya kami mengerti. Tapi secara aplikasi, maka di tempat inilah kita lihat, maksudnya di tembak yang kita lihat itu bagaimana Islam itu tertata secara aktif, walaupun masih butuh penyempurnaan, namanya juga orang banyak, tetapi secara jama'i adanya kepemimpinan yang hidup itu adanya di tembak. Maka bagaimana kemudian kita, ini kan Ustaz Amri pernah di sana, ya Ustaz Amri ya. Kalau bisa sudah ada pengumuman juga di Selasa. Bahkan saya berpikir ini Ustaz, bagaimana bisa menjadi magnet ini ke depan kayak Cipinang. Ya, kita dialog ntar malam Ustaz, itu maksud kami. Kita ajak dialog, banyak yang kita bicara masjid aja udah masih kita benahin, banyak kita benahin. Di Cipinang itu udah menjadi magnet. Banyak jamaah-jamaah orang-orang kaya lagi datang kalau situ. Itu makanya kalau bisa ke depan saya kemarin kita lihat, saya lihat pribadi ya, dalam semalam 1 juz juga ya. Tinggal dibagi aja tuh siapa yang menghafal Quran ya, kalau ada 10 orang berarti 3 juz dimungkinkan 3 juz, jadi setiap 2 hari kasih 3 juz mungkin ada yang menguasai 3 juz pertama, 3 juz kedua, 3 juz dan seterusnya dimungkinkan. Jadi 1 malam 1 juz. Kalau kita pasang depan ini qiyamul lail setiap malam 1 juz, khusyuk tumanina, wah itu insya Allah akan menarik, insya Allah dengan sendirinya akan menarik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Penting untuk dibahas tentang sholat itu karena inilah kita, perjuangan kita ini Hidayatullah itu dekat sekali dengan sholat, sangat dekat dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sangat disayangkan kalau kita lewatkan kebiasaan ini, karena itulah tradisi Hidayatullah. Kalau ditanya apa tradisinya Hidayatullah, tradisinya Hidayatullah itu qiyamul lail berjamaah, dan itu diikuti oleh banyak kelompok saat ini. Tarbiyah mengikuti dari dulu ya, sejak dari setahu saya tahun 94 itu tarbiyah sudah baik, bahkan tahun 90-an ada mengikuti tradisi qiyamul lail. Pesantren tertentu sudah mengikuti juga seperti itu. Kalau di NU itu memang dari dulu juga qiyamul lail di luar Ramadan itu ada dilaksanakan di Masjid Al-Barkah setiap malam Sabtu. Itu gantian imamnya, dipilih imamnya. Nah, kalau kita kehilangan aroma itu, kehilangan tradisi itu, berarti kita meninggalkan akar sejarah. Perlu kita istighfar 3 kali, 4 kali, atau perlu ditakbirkan 4 kali. Kalau kata Buya Hamka itu 4 kali kan berarti udah mati kita. Ruhnya perjuangan itu sudah mati, ya nggak? Ruhnya perjuangan itu kalau kita tinggalkan itu takbirkan 4 kali, nah itu bisa dianggap mati. Nah, ruhnya perjuangan kita mati. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Mohon maaf sebelumnya mungkin masih Ramadan, maka saya perlu mengingatkan diri saya pribadi bahwa pentingnya sholat berjamaah yang mulai dan kita atur supaya
sudah tersistem, nah, sehingga siapapun yang masuk ke lingkungan kita ini secara otomatis dia mendapatkan gambaran bahwa Hidayatullah Ashabul Kahfi seperti itulah tradisi qiyamul lailnya, sholat jamaahnya, dan tradisi-tradisi keislaman yang dibangun di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip.